Di sebuah tiang gantungan, seorang pria berdiri tenang, bukan karena ia tidak takut, tetapi karena ia tahu perjuangannya tidak akan berakhir di sini. Sebelum ajal menjemput, ia meninggalkan satu kalimat yang menggema hingga hari ini. Beta akan mati, tetapi nanti akan bangkit Pattimura muda. Dan pria itu bukanlah sekedar Pattimura, namanya adalah Thomas Matulesi. Halo guys, welcome back to my channel EduFun by Soya, Science Opinion Observation Health and Academy. Kalau kamu belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, terutama untuk kamu yang suka sejarah. Di Tanah Maluku awal abad ke-19, kehidupan rakyat perlahan berubah. Apa yang dulu bebas kini diatur. Apa yang dulu milik sendiri kini dikendalikan. Monopoli perdagangan, pajak yang mencekik, dan aturan yang tidak berpihak membuat tekanan itu semakin terasa. Tidak ada pemberontakan besar di awal, hanya ada diam yang semakin lama semakin berat. Namun, dari diam itu lahir perlawanan. Dan di bawah kepemimpinan Pattimura, rakyat Saparua dan sekitarnya mulai mengangkat senjata. Di antara mereka ada seorang gadis muda, sosok yang mungkin pernah kalian dengar, seorang remaja yang bahkan setelah kehilangan ayahnya memilih kembali ke medan perang. Ia menjadi salah satu pejuang termuda dan berdiri sejajar bersama pasukan di bawah pimpinan Pattimura. Namanya adalah Martha Christina Tiahahu. Perlawanan ini bukan milik satu orang. Ia adalah nyala yang menyebar dari pemimpin hingga rakyat biasa, bahkan hingga mereka yang masih sangat muda. Tahun 1817, api itu membesar. Serangan demi serangan dilancarkan, dan dalam satu momen yang menentukan, benteng Dürrstedt berhasil direbut. Kemenangan itu mengguncang bahwa kekuatan kolonial bisa dilawan, bahwa rakyat bisa menang. Untuk sesaat, harapan terasa nyata. Namun, harapan itu tidak bertahan lama. Kabar perlawanan menyebar cepat, dan sebagai jawabannya, kekuatan kolonial kembali datang, lebih kuat, lebih terorganisir, dan tanpa ampun. Pertempuran demi pertempuran terjadi, tekanan semakin besar, dan titik inilah sejarah menunjukkan sisi tergelapnya. Pengkhianatan, seseorang membuka jalan, seseorang memberikan informasi, dan dari situlah akhir mulai mendekat. Pattimura akhirnya tertangkap. Ia dihadapkan pada hukuman mati, namun bahwa di saat terakhirnya ia tidak menunjukkan ketakutan. Tidak ada penyesalan karena baginya perjuangan ini tidak pernah sia-sia. Dan sebelum semuanya berakhir, ia meninggalkan kata-kata yang tidak pernah mati. Beta akan mati, tetapi nanti akan bangkit Pattimura muda. Tubuhnya mungkin hilang, tetapi semangatnya tidak pernah padam. Dari seorang pria bernama Thomas Matulesi lahir sebuah simbol perlawanan. Dan di antara nyala itu akan selalu ada nama-nama lain yang ikut menjaga api tersebut tetap hidup. Salah satunya, seorang gadis muda dari Maluku yang memilih berjuang hingga akhir hidupnya. Dan dari tanah Maluku, nama Pattimura tetap hidup. Bukan hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi sebagai pengingat bahwa kebebasan selalu memiliki harga dan selalu ada mereka yang berani membayarnya.